bulan Ramadan itu adalah bulan rezeki. Selama ini ya tidak pernah banyak orang yang membahas menikah bahwa bulan Ramadan itu ternyata bulan-bulan di mana ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir saha pengurus Takmir Masjid Al-Amin ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati Ibu Niko, pengurus pemerintah desa Pak Bayan, sarta Bapak Ibu, adik-adik yang Masya Allah senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga seluruh yang hadir di rumah Allah yang mulia ini Allah semakin hadirkan kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih solihah. Mungkin wonten nggih sederek utawi nggih pasangan ingkang sakmenika tasih gerah, mugi enggal Allah nggih paringi kasehatan. Mungkin tasih wonten ingkang menika teng Ramadan nika tasih wonten ingkang nggih disukani dening Allah Subhanahu wa taala ujian, berbagai ujian kehidupan. Semoga dengan wasilah kita hadir di Ramadan ini Allah hadirkan segala solusi jalan keluar dari setiap persoalan. Serta yang paling utama saya doakan semoga kita semuanya dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan jalan kita menuju keselamatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah saat derengipun kula nyuwun pangapunten bilih kula mengke damel bahasa Indonesia mawon nggih. Kula sakmenika asli Jawa Timur saking Blitar. Kok pilih mengke pilih damel basa Jawi mengke kathah klintune, kathah kasare mengke. Dados kula damel bahasa Indonesia kemawon ngoten nggih. Alhamdulillah nggih puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir berkumpul di rumah Allah ini di waktu yang mustajab ini, Masya Allah nggih. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka sungguh-sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, tidak ada satu helai pun daun yang jatuh niku tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah. Artosipun pripun? Bahwa daun saja, satu lembar daun yang jatuh mawon ternyata enggak ada yang jatuh kecuali tanpa seizin Allah. Maka berangkatnya kita dari rumah menuju masjid niki artinya pun seizin Allah napa mboten? Seizin Allah. Kebetulan napa mboten? Mboten. Maka inilah nikmat yang benar-benar kita rasakan Allah pilih dan kita hadir di masjid ini adalah termasuk hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten Bapak Ibu, pengen mboten kita niku digangsaraken, dimudahaken untuk menuju surganya Allah. Pengen mboten kita-kinten? Yang pengen saestu cobi, astane diangkat. Pengen mboten? Kados yang pengen namung kula nih kan. Insyaallah saya doakan deh yang ya benar-benar ingin dihadirkan, dimudahkan jalan menuju surga. Salah satu kuncinya Bapak Ibu nggih menika napa? Sregep rutin hadir wonten majelis ilmu. Kanten napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang hidupnya itu senantiasa digunakan untuk menuntut ilmu kados panjenengan sami yes danten menika, maka Allah akan bukakan jalan yang menuju surga. Masya Allah. Dan para salafus saleh menafsirkan ini bukan hanya sekedar surga yang di akhirat yang kita rindu-rindukan, tapi ternyata juga surga dunia kita. Maksudnya apa? Diberikan berbagai kemudahan atas segala persoalan kehidupan.
Kita pengen mboten? Nah, salah satunya ini alhamdulillah Allah pilih kita hadir di sini, tandanya Allah inginkan kebaikan untuk kita. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah niku kok inginkan kebaikan untuk kita, Allah akan tambahkan pemahaman agama kepada kita. Maka ketika kita hadir majelis ilmu, hadir wonten Masjid Al-Amin ini, Masya Allah, inilah tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Maka sareng-sareng kita monggo mengucapkan ya, mengamalkan kalimat yang diucapkan oleh para penduduk surga. Pengen mboten? Kita dereng masuk surga tapi sampun ngamalaken amalannya tiyang ingkang wonten surga. Pengen mboten kita? Amalnya nopo kita ternyata? Ya. Amalan pertama kali para penduduk surga ketika menginjakkan kakinya di surga adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah sebaik-baik doa. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan disebut apa? Sebaik-baik doa niku ternyata alhamdulillah. Kalau sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Selama ini doa kita kan lebih banyak napa? Nyuwune daripada bersyukurnya. Padahal sebaik-baik doa adalah napa? Alhamdulillah. Dan sak menika kalimat yang diucapkan oleh hamba-hamba yang beriman ketika dihadirkan berbagai ujian. Dan dos alhamdulillah itu boten namung ketika dikasih nikmat, tapi ketika diuji pun kok dia masih bisa senantiasa mengucapkan kalimat ini. Inilah tanda orang-orang yang benar-benar qanaah, tanda orang-orang yang beriman dengan qada qadarnya Allah. Ranten napa? Imam Ghazali ya rahimahullah nate ngendikan, satu kali saja kita itu kok ngeluh protes kalian Allah, pinten Bapak Ibu? Setunggal kemauan kita protes ngeluh sama Allah, ya Allah kok ngene banget toh ya Allah, kok ngene men toh ya Allah, kok ya, Masya Allah. Satu kali saja kita sambat kepada Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Setunggal mawon kita ngeluh kepada Allah, boten nyuwun nggih, kalau nyuwun angsal, tapi ngeluh niku artinya napa? Boten trimo, sambat. Artinya napa? Boten beriman dengan qada qadarnya Allah, maka 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Masya Allah. Artinya apa? Sudah nggak beriman dengan ya ketentuan ketetapan Allah. Padahal segala ketentuan ketetapan Allah nggih menika nggih pasti sae kagem nggih hamba-hambanya. Makanya dalam Quran surah An-Nisa 40 disebutkan Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Masya Allah. Artinya pasti apapun yang Allah hadirkan adalah kebaikan untuk kita. Maka monggo sareng-sareng kita maos kalimat menika, sareng-sareng kalimat tahmid nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Shalawat dan salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah sayyidil mursalin, pemimpin dari para rasul ya masyaallah. Dengan satu kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali ya, 10 kali solawat masyaallah. Maka perbanyaklah kita ya mengucapkan kalimat ya, melazimkan kalimat sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kita masuk ke inti materi nyuwun sewu nggih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak napa Bapak Ibu? Kamu terus spesial hari ini kita ganti. Tak kenal maka kita kenalan, atau nggih? Tak kenal maka kita kenalan rumiyin. Nggih, asmi kula nami kula Muhammad Sofi Al-Khairadai. Sinten Bapak Ibu? Boten gampil nggih. Muhammad Sofi Al-Khairadai. Estunipun nami niku gampil nggih. Muhammad Sofi niku biasanipun imam salat niku selalu manggil-manggil nama niku. Sawu sufufakum, rapatkanlah nama sof ngoten nggih. Sofi niku barisan, sof ngoten nggih. Artinya Muhammad Sofi niku barisan dari umat Nabi Muhammad. Al-Khairadai, khair niku kebaikan, dai niku penyeru utawi pengajak kebaikan. Maka ada istilah dai ya, tukang dakwah ngoten nggih, dai niku pengajak. Hadosipun Muhammad Sofi Al-Khairadai nggih menika barisan dari umat Nabi Muhammad ingkang nguri-nguri ingkang ngajak wonten ing jalan kebaikan insyaallah. Kula lenggah wonten perumahan Viratama setunggal nggih. Asik satu Randusari nggih. Alhamdulillah keseharian kula dados pimpinan pondok pesantren wonten Mlese Ceper nggih, pondok pesantren Tahfidzul Quran Hamilul Quran wonten Mlese wonten Ceper. Niku santri-santrinipun jenjang SMP kalian SMA nggih. Perkenalipun
Wonten rumiyin nggih, kita langsung inti mawon nggih wektale terbatas ternyata nggih, masyaallah. Biasanipun isi kajian niku kula lek badhe napa berbuka niku mulai awet jam sekawan pun mulai. Atus wingi kula ngisi teng trucuk jam sekawan pun mulai. Makanya kula pun mriki kok dereng wonten jamaah. Alhamdulillah nggih. Masyaallah. Nah, saderenge masuk ke inti materi, nyuwun sewu nggih. Tema kita nanti adalah bulan Ramadan itu adalah bulan rezeki. Selama ini ya tidak pernah banyak orang yang membahas menika bahwa bulan Ramadan itu ternyata bulan-bulan di mana ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Maka sebelum itu agar kita khusyuk nikmat benar-benar, ada 3 kaidah agar ilmu kita itu barokah. Banyak orang yang hadir di majelis ilmu, tapi karena nggak dapatkan keberkahan ilmu, akhirnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Niku masih mending, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan malih. Dadosipun pripun? Mental nggih. Kados sinten? Kados bapak-bapak bilih hadir wonten khutbah Jumat nggih. Biasanipun napa? Masuk boten kinten-kinten. Isine khutbah napa? Mbuh wedhus masyaallah. Masyaallah. Nah, maka kenapa zaman dulu niku para salafus saleh, para ulama itu akses ilmu niku mboten gampil kados sak menika. Akses ilmu niku mboten wonten internet nggih. Pados napa-napa lek sakniki gampil, pados ilmu wonten internet. Tapi zaman dulu kok para ulama niku nggih masyaallah nggih sembodo nggih masyaallah luar biasa. Bahwa para ulama niku istilahnya apa? Jawi ini ampuh ngoten nggih. Setiap lisannya mustajab ngoten nggih masyaallah. Kenapa? Karena benar-benar dapatkan keberkahan ilmu. Maka agar kita pun juga dapatkan keberkahan ilmu wonten 3 kaidah. Tapi sepindah nggih menika luruskan niat rumiyin. Niki penting saestu. Niat niku masyaallah pentingnya luar biasa karena segala sesuatu tergantung dari niat. Maka apa niat yang betul itu? Maka guru-guru kita terdahulu itu selalu mengajarkan apapun amal ibadah kita, ujung dari niat niku pasti sami. Cobi dipersani malih Bapak Ibu. Kalau kita mau niat puasa kata sipun ya, niat siam. Niku ujungnya dari niat niku napa? Terakhir kalimat niatnya napa? Pasti lillahi ta'ala. Mau niat sholat, mau niat ya puasa, mau niat apapun pasti ujungnya napa? Lillahi ta'ala. Mau jadi imam, mau jadi makmum ya pasti ujungnya napa? Lillahi ta'ala. Ini adalah bagian apa? Ketika kita beramal ibadah harus diluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lainnya niku hanyalah bonus ketika Allah sudah ridho, Allah berikan berbagai pertolongan kepada kita. Jadi niki atas-atas tentang niat. Karena betapa banyak ya Masya Allah hadis-hadis yang sangat masyhur, orang yang sudah amal ibadahnya banyak sekalipun ketika beliau nggak lurus niatnya itu justru ya Masya Allah tidak selamat nanti di hari penghisapan Insya Allah. Nah kaping kalih nggih menika napa khusyuk napa Bapak Ibu? Khusyuk niku maksudnya napa? Fokus tumakninah ngoten nggih. Nah coba kalau cek rumiyin sampun siap nampi ilmu napa dereng sak menika? Sampun siap khusyuk napa dereng? Nah, kita tes rumiyin nggih, kula tes rumiyin. Sampun saestu nggih fokus napa dereng nggih. Biasanya jam sak menten niku wonten pengaruh yang namanya zat besi Bapak Ibu. Zat besi niku biasanya napa nempel teng kelopak mata. Semakin ditahan semakin set. Ngoten nggih, masyaallah. Iki mun ketawis teng pojok-pojok niku biasa niku nggih insyaallah. Agar Allah angkat zat besi coba nggih, dengarkan instruksi saya. Ini kita tes sudah benar-benar sudah fokus khusyuk napa dereng nggih. Coba nggih, dengarkan instruksi saya. Lakukan apa yang saya katakan. Coba nggih, astunipun coba digerak-gerakan. Sekedap rumiyin nggih. Masyaallah. Monggo. Bagus nggih. Pegang samping kanannya. Pegang samping kanannya. Dipijiti rumiyin, dipijiti rumiyin. Biar melek Bapak Ibu. Wonten sampun kriip-kriip lho nggih, masyaallah. Masyaallah. Nggih. Oke, coba malih tengah jeng malih. Fokus dengarkan instruksi saya, nggih. Wonten inggil teng atas. Cepet-cepetan nggih, tempelkan ke dagu. Innalillah. Dagune itu mundi dagune. Niki dagu napa dahi? Niki ciri-ciri orang yang hadir di majelis ilmu mboten fokus nggih ngeten niki. Nggih. Sampun mulai jelang berbuka nipun waduh. Dagune itu mundi. Mriki napa mriki dagu niku? Nah, kan tadi instruksinya napa? Fokus dengarkan instruksi saya, bukan tangan saya, nggih. Berarti napa? Nggih, teng dagu napa dahi dagu. Artinya ini derek siap niki ternyata nggih. Masyaallah. Masyaallah sepidah malih nggih. Kalau kula mengke nggih ngapunten.
Satu, ngoten ya, pegang pundak samping kanannya, didorong ucapkan assalamualaikum. Ini salamnya para malaikat kepada para penduduk surga. Kalau saya nanti bilang 2, pegang dadanya ucapkan alhamdulillah. Kalau saya nanti bilang 3 nggih, pegang samping kiri. Kalau wau kan kanan ya, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Siap. Nah, artinya ini cobi niki ketawis mengke sing mboten fokus napa nggih. Sampun nggih. Cobi nggih. 1. Kira kenceng dorongnya biar melek maksudnya pun ya. 1. Assalamualaikum. 3. Nah, buatan fokus tadi. 3 waalaikumsalam lah, buatan fokus tadi kok nggih. 3 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 alhamdulillah. Artinya sampun siap nih ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan nggih menika juga termasuk bagian dari bulan rezeki. Kenapa disebut dengan bulan rezeki juga? Nah, niki kita bedah sarang-sarang Bapak Ibu. Ya. Ketika ya seorang hamba itu masih diberikan kondisi hidup di dunia, itu tidak bisa lepas dari wonten 3 cobaan Bapak Ibu. Kita niku tidak bisa lepas dari ya 3 cobaan. Kaping sepindah. Biasanya nggih wonten tiyang ingkang disukani badan niku bagas waras, ngoten nggih, sehat luar biasa. Rumah tangganya harmonis, tapi diuji oleh Allah finansial. Diuji nggih yatrone, nggih kebutuhane. Wonten boten kinten-kinten? Wonten. Wonten tiyang ingkang napa? Yatrone kathah, nggih rezekine kathah. Rumah tanggane harmonis, tapi diuji kesehatan. Wonten boten? Wonten. Wonten malih nggih ingkang pun bagas waras. Wonten malih napa? Rezekine niku sae, tapi rumah tanggane konflik mawon. Wonten boten kita-kita. Wonten malah sing tiga-tigane langsung niki nggih. Masyaallah. Kalau semakin tiga-tigane kok dirapel niki derajatnya masyaallah luar biasa artinya. Karena bagi hamba-hamba pilihan niku nggih masyaallah, semakin banyak ujian semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang semakin mulia di sisi Allah itu akan semakin dihadirkan semakin banyak ujian. Nah, kabar baiknya pintu-pintu solusi dari semua persoalan hidup ini akan Allah hadirkan seiring dengan keberhasilan kita ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Kenapa? Cobi, para guru-guru kita, para ya Masya Allah Ustadz, asatid, itu senantiasa ngedikan kalau masuk bulan Ramadan. Ayat yang sering kali diucapkan itu apa kira-kira? Yang disampaikan kepada kita Al-Baqarah 183. Napa nih kok? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puncak dari kita ibadah puasa niku untuk napa? La'allakum tattaqun. Kalimat la'alla kalau dalam ilmu nahwu niku termasuk harful taroji, sebuah pengharapan, peluang besar. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu dapatkan gelar mutakun itu. Tapi kalau misalkan kita dapat gelar mutakun itu, gelar mutakun, orang-orang yang bertakwa, Masya Allah, buah dari ketakwaan itu adalah jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Wonten ing Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi sing sinten kemawon ingkang sungguh-sungguh niki nggih wonten predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sungguh-sungguh taat di sisi Allah, maka Allah jamin 3 hal sekaligus. Dijamin pinten Bapak Ibu? 3 hal sekaligus. Napa mawon? Ya. Wa may yattaqillaha kaping 9 nggih yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau solusi jalan keluar niku wonten donya napa wonten akhirat kinten-kinten? Wonten donya napa wonten akhirat? Solusi jalan keluar. Niki para ahli tafsir menyebutkan di dunia. Jadi buahnya takwa niku nggih teng akhirat nggih angsal, dunianya nggih angsal. Oke, yaj'al lahu makhraja, solusi jalan keluar. Kaping kalih dilanjutaken wonten ayat menika wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dados pilih tasik wonten saya mikir nggih, pun hadir majelis ilmu dereng saged khusuk. Menawi napa? Tasik mikir cicilan ngoten nggih. Niki salah satu nggih, kuncinya napa? Maksimalkan ibadah wonten ing bulan Ramadan menika. Allah akan hadirkan solusi niki terkait dengan rezeki. Lanjutan dari ayat menika napa? Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Setelah kita tadi ya mencapai gelar mutakin dari orang-orang yang bertakwa, kemudian kita sungguh-sungguh wa may yatawakkal 'ala Allah. Ya tawakal niku napa? Mewakilkan, menyerahkan urusan persoalan hidup kita itu bukan kita yang bisa menyelesaikan, tapi sinten?
Allah sang pemilik solusi. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Masya Allah. Tapi seringkali kita nggak beriman dengan ayat ini. Kita tasik ngandelin apa? Ya, ikhtiar kita. Masya Allah. Seringkali kita merasa bahwa kita yang mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Padahal solusinya itu sudah Allah siapkan sejatinya. Tapi kitanya seringkali tidak mau untuk mendekat kepadanya. Dan bulan Ramadan inilah kuncinya, Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi di sisi lain, banyak loh Bapak Ibu, kata Bapak Ibu, tiang secara fisiknya niku siam. Fisiknya apa siam? Boten dahar, boten ngunjuk, ngoten nggih, boten batal. Boten batal, siamnya nggih komplit, awit mulai fajar, mulai adzan subuh sampai dengan ghurubus syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi ada tapinya, nggih, Masya Allah, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu, ya, Masya Allah, min siyamihi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju', kecuali hanya lapar saja. Sinten yang menikah kita. Langsung main terus dan. Masya Allah. Sinten, nggih, kita tiang ingkang menikah. Sudah puasa sungguh-sungguh, puasanya boten batal, boten perlu dikodok, tapi ternyata nggak dapatkan pahalanya dari puasa gitu menikah. Sinten kemawon menikah, nggih, Masya Allah. Nah, nanti kita bedah sarang-sarang. Jadi kok ada yang merasa saya sudah puasa, Ustaz, tapi kenapa ya? Kok rezeki nggak lancar-lancar gitu ya? Kok solusi nggak hadir-hadir gitu ya? Bisa jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang belum tepat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus segala bentuk solusi, rezeki, berbagai kemudahan Allah niku hadirnya kepada kita niku adalah sebuah kepastian, sebuah jaminan. Maka sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam pernah ya ngendikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa ya tidak akan dicukupkan usia seorang hamba sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Artinya apa? Kita niku tidak akan wafat sebelum dicukupkan jatah rezeki kita di dunia. Jadi rezeki niku datang adalah sebuah kepastian. Tapi banyak orang masih terlalu fokus di dunia itu mikirin sesuatu yang sudah pasti, yakni rezeki. Sementara tidak mempersiapkan sesuatu yang belum pasti kita, yakni apa? Akhirat kita. Masya Allah. Sampai-sampai Allah tegaskan wonten ing Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan ya tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya selama masih hidup, contoh nggih, Bapak Ibu, ngertos wonten hewan wonten napa niku teng griya masing-masing teng dinding rambat niku napa namine biasanya cicak nggih. Cicak niku binatang yang mulia mboten wonten agama kita. Mboten, malam Jumat aja kita sunnah nggih bunuhnya. Artinya binatang yang enggak mulia saja itu dijamin sama Allah ketika dia masih hidup. Coba perhatikan, cicak niku saged terbang mboten? Mboten. Tapi makanannya saged terbang mboten? Saged. Kalau kita di posisi cicak, mungkin kita akan merasa, ya Allah kok gak adil banget, makanan saya bisa terbang, saya gak bisa terbang. Tapi inilah caranya Allah menghadirkan rezeki kepada ciptaan-ciptaannya. Tugasnya cicak itu bukan mengejar-ngejar yang bisa terbang. Kalau cicak itu ngejar terus yang bisa terbang, dapat gak makanannya kira-kira? Enggak dapat. Ya, misalkan ya nyamuk semakin dikejar, nyamuknya semakin terbang ya gak dapat cicaknya. Tugasnya cicak niku sederhana. Napa niku? Diam-diam merayap, mendekati sumber cahaya, tinggal nenggo. Jadi ikhtiar sekedarnya, tapi tetap bertawakal kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah yang mendatangkan rezekinya, nyamuknya didekatkan, laronnya yang mendekat. Tugasnya tinggal ngapain? Hap, ngerti ya? Masya Allah. Inilah sejatinya sama juga tugas kita di dunia. Seringkali kita itu alih-alih pengen dapatkan rezeki, tapi karena kita pengen ngebet yang namanya rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Wonten boten kita. Pengen dapatkan rezeki sampai nggak mikir lagi ini ki halal nopo haram. Pengen dapatkan rezeki, yang terjadi akhirnya nopo? Malah justru nggak dekat dengan sang pemberi rezeki. Sinten sang pemberi rezeki? Allah. Okay. Pas lagi ngebet-bete, nyambut damel, Allah sampun panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita biasanya nopo? Se nanggung. Boten.
Sami kula pun nggih nate wonten seperti niki. Masyaallah. Padahal yang manggil sama pemilik rezeki, sementara kita bekerja untuk mencari rezeki. Kira-kira yang punya akan ridho nggak untuk memberikannya? Kalaupun toh kita dapat, kita nanti nggak akan dapat keberkahannya. Makanya biasanya nopo? Kok ujung-ujung wingi kadose wonten nyotor sak menten, tapi kok dereng akhir bulan lah kok wonten telas. Kok betul wonten tilase gitu. Nanti buat kita gitu. Ini dapat nominalnya dari pekerjaan itu tapi nggak dapatkan keberkahannya. Maka inilah pentingnya untuk kita nopo nyambut damel, tapi tetap boten pareng kita melepaskan dari semakin dekat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah wonten ing kitab Ta'limul Muta'alim ingkang diserat oleh ya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wonten bab ke-13 bab tentang rezeki teng mriku wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Ibnu Majah kalian Imam Abu Dawud. Nikilah salah satu alasan kenapa kita itu kok hidup masih terus berbagai ujian hadir kepada kita, solusi gak ketemu-ketemu. Ternyata solusinya wonten teng mriku. Napa hadisipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya seorang manusia niku kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Disebabkan oleh apa Bapak Ibu? DOSA yang dilakukannya. Dan kabar baiknya, alhamdulillah, wonten ing wulan Ramadan menika, inilah proses di mana Allah bersihkan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten kemawon ingkang siam wonten ing wulan Ramadan kanthi iman, estu-estu iman, wahtisaban. Napa niku wahtisaban? Ya, wonten ingkang mengartikan yang benar-benar mengharap pahala pada Allah ngoten nggih, tapi estune wahtisaban niku napa? Dari kalimat apa? Benar-benar kita menghitung dari kata hisab. Kita benar-benar menghitung, berhati-hati dari amal kita. Agar jangan sampai ketika kita beribadah nggak berhati-hati ternyata kita nggak dapatkan pahala sama sekali. Ya, maka Allah akan apa? Ma taqaddama min dzambi. Allah akan bersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ketika Allah jamin rezeki kepada kita, kok kenapa rezeki itu nggak hadir kepada kita? Karena kitanya seringkali memasang penutup. Napa niku penutup? Penutup itu adalah tadi DOSA kita. Contoh, nggih, Masya Allah. Bapak Ibu wonten gelas nggih, wonten gelas. Kalaulah kita minta, ya Allah tolong ya Allah hadirkanlah air dalam gelas ini. Allah sudah kirimkan malaikat pemberi rizki. Naminipun sinten? Malaikat sinten pemberi rizki? Lah niki kalih malaikat pemberi rizki aja mboten kenal. Dadosipun malaikatnya pun sering guys setiap hari menjumpai kita tapi kitanya nggak kenal, maka kita usir biasanya. Malaikat sinten? Mikail. Allah sudah kirimkan malaikat Mikail bahwa teko mau guyurkan rezeki air tadi ke gelas kita. Ternyata gelasnya itu kita tutup. Kinten-kinten airnya masuk mboten teng gelas. Teng wadah masuk mboten? Mboten. Inilah dosa-dosa kita yang sering kali kita nggak sadar. Dan ini juga yang akan menghapus dosa ya, termasuk amal-amal ibadah kita nggak akan dapatkan. Salah satunya juga puasa. Napa mawon salah satu bentuk dosa-dosa yang menghilangkan pahala dari puasa, tapi tidak membatalkan ya. Salah setunggalipun adalah lisan kita. Napa Bapak Ibu? Lisan, Masya Allah. Niki ngatos-ngatos wonten lisan. Orang-orang yang masih belum bisa menjaga ghibah, ngerasani tiyang lintu, nggih, boten jujur, adu domba, nggih. Niki termasuk bagian apa? Menghapus amal-amal ibadah kita termasuk pahala dari puasa kita. Jadi puasa hanya dapat apa wau? Lapar dan dahaga saja. Masya Allah. Niki ngatos saestu. Niki dari lisan rumiyin, nggih, Masya Allah. Dados wonten ing kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari niku ya meriwayatkan sebuah hadis ya Masya Allah bahwa ketika Rasulullah SAW niku dihadiri oleh para sahabat, didatangi oleh para sahabat, ditanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah niku sinten? Ya, tiang seteri ngoten mawon ya, seorang wanita enggak disebutkan namanya. Ini adabnya para sahabat. Kalau menceritakan aib seseorang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan hanya fulanah. Ya Rasul, bagaimana jika ada seorang fulanah? Perhatikan kalimatnya. Dia itu ahli ibadah ya Rasul. Dia itu ahli puasa. Dia itu ahli sholat malam. Sami mboten? Kita puasa Ramadan, kita menjalankan qiyamul lail, menjalankan tarawih. Sami mboten? Dia itu rajin bersedekah. Sami mboten? Yang dapat tiket untuk takjil. Sami mboten? Sedekah kayak dia. Tapi dia itu masih kerap kali menyakiti hati tetangganya dengan sebab lisannya. Napa jawabannya Rasul? Ahlin nar, Masya Allah. Ternyata seluruh amal ibadah kita yang banyak itu tadi
Ternyata ketika nanti di hari penghisapan, kalau kita belum bisa menjaga lisan kita, nggak ada sedikit pun sisanya. Kados mekaten Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen ngumpulaken toyo wonten dalem. Pas Bapak Ibu bidal berangkat, nggih, wonten kolam napa wonten napa sungai ngoten nggih. Beto ember, tapi Bapak Ibu boten sadar teng ember niku wonten lubangi teng ngandhape. Jadi ketika pun teng nggih, pun teng kolam mendhet toyo pede wangsul. Ketika mau sampai rumah dicek, lah ternyata kok nggak ada sama sekali airnya. Nah, niki sama, banyak orang yang beramal itu banyak sekali di dunia, tapi nanti saat di hari penghisapan sudah pede, amal saya banyak. Tapi ternyata karena tadi boten saged jagina pun menika lisan, Masya Allah, niki menghabiskan seluruh amal-amal ibadah kita. Ternyata penting dari sekedar menjaga mulut ini luar biasa. Dan salah satu keutamaan menjaga mulut niku kita nanti akan dirindukan oleh surga. Pengen buatan kita niku dirindukan oleh surga. Pengen buatan. Selama ini kan kita masih pengen, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, betul je? Padahal di sisi lain amal-amal ibadah kita nanti ada yang akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya adalah puasa. Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat kepada kita. Dan juga nanti ada satu, ya Masya Allah, amal-amal kita yang nanti akan dirindukan oleh surga. Sampai surga itu memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah hamba ini ya Allah, karena amal yang luar biasa. Maka disebutkanlah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Merindukan pinten? 4 golongan. Sinten kemawon? Kaping sepindah nggih, naminipun adalah talil Quran. Sinten? Talil Quran. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, seneng membaca Al-Quran, seneng tadabbur Al-Quran, seneng tadarus Al-Quran. 4 golongan ini bisa kita maksimalkan wonten ing bulan Ramadan menika. Jadi yang pertama apa? Talil Quran. Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Kaping kalih niki tentang niki naminipun wahafidil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisan. Masya Allah. Kaping 3 niku wamut aimil ji'an, orang-orang yang senang memberi makan bagi orang yang kelaparan. Nah niki alhamdulillah di bulan Ramadan niki pada orang berlomba-lomba teng mriki wamut aimil ji'an. Bahkan disebutkan ada satu pintu surga khusus yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang senang memberikan makan bagi orang yang lapar nih. Masya Allah. Kaping sekawan adalah wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan. Tapi benar-benar bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari nafsu kita. Dari apa tadi salah satunya? Lisan. Kaping kali tadi ya, jaga mulut. Wekdale pun badhe telas nih nggih. Mboten napa-napa. Kita ringkes mawon nggih. Salah satunya malih tadi nggih, jaga napa? Jaga mata kita. Jaga mata kita, jaga pandangan kita. Saat ini Bapak Ibu, kita niku ndak ringan. Wonten ing zaman di mana kita itu masuk rumah saja masih digoda dengan maksiat niku luar biasa. Wonten pundi? Boten sengaja nyalain TV, ternyata tampilan TV niku yang nutup aurat kalau yang buka aurat kata pundi kinten-kinten. Kata pundi kinten-kinten. Boten saat ini boten mirsani TV pun, badhe ningali YouTube, ningali HP, ternyata muncul iklan, kling, Masya Allah. Niku pun wonten malih ujian malih, ternyata boten gampil ternyata, Masya Allah. Nah, kaping ketiga adalah tadi jaga mulut, jaga mata, dan jaga hati. Nah, banyak sekali riwayat yang menyebutkan betapa banyak orang itu yang sudah melakukan banyak amalan, tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Allah belum menghadirkan ampunan, maghfirah. Kenapa? Karena masih muncul di hatinya itu adalah dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, niki harus kita lepaskan. Makanya alhamdulillah Allah niku nggih njukani kita sedanten niku maringi kita sami napa setelah Ramadan tasih wonten Syawal. Untuk napa? Melepaskan hablum minan nas kita. Hal-hal yang napa? Dendam, dengki, dongkol niki harus dilepaskan. Kenapa? Kalau menurut Imam Ghazali, dosa kita kepada Allah niku gampil Bapak Ibu. Kantun taubatan nasuha, Allah niku maha pengampun, Allah mudah mengampuni. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, Allah itu gak akan mengampuni sebelum orang yang pernah kita dolimi niku ridho dengan kita. Dan ini hati-hati sekali. Maka nanti kita maksimalkan juga. Gak harus menunggu Syawal, estunipun, agar maksimal amal ibadah kita, pahalanya juga senantiasa semakin dilapangkan oleh Allah. Monggo sesarengan, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, kita maksimalkan untuk apa? Membuka pintu-pintu ya, ikhlas untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita awali juga untuk apa? Meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi. Insyaallah.
Maka nggih masyaallah sampun di kemutaken malih nggih wektare sampun telas ternyata nggih. Oh jam 17.40 dirasa nggih. Kamu disekani wekdal. Nggih menika kemawon Bapak Ibu nggih. Kula doaken mugi-mugi kita sedanten sami dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala nggih amal-amal ibadah kita ya wa amalan mutaqabbalan, amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini menjadi amal-amal yang Masya Allah menjadi tabungan penyelamat kita saat nanti di hari penghisaban. Dan mungkin ada saat ini masih ada yang silaturahminya ada yang belum baik dengan orang tua, mertua, anak-anaknya, pasangannya. Semoga Allah lembutkan masing-masing dari hati mereka agar kita bersatu tali silaturahmi kita. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Ya, qati'un, orang-orang yang putus tali silaturahmi. Putus tali silaturahmi ini bukan hanya sekedar kita itu nggak berjumpa satu sama lain. Kita kadang masih satu atap serumah tinggalnya, tapi kalau sampun apa? Mendel-mendelan, singkur-singkuran, ya. Niki pun bagian dari apa? Memutus silaturahmi. Maka rahmatnya Allah tidak akan turun ke rumah kita. Ya, pertolongannya Allah tidak akan turun ke rumah kita. Maka yuk bersama-sama sami-sami kita buka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka masih mendolimi kita sekalipun, kita ikhlaskan. Kenapa? Karena tidak mungkin jika Allah itu nggak mengizinkan orang-orang mendolimi kita itu akan mengenai kita. Tapi kenapa kok Allah izinkan itu mengenai kita? Artinya ada sesuatu yang Allah inginkan kita untuk terus bermuhasabah diri, untuk terus mengingat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Pilih wonten kalapatanipun kula nyuwun pangapunten, pilih wonten ya yang hak yang benar menika estu-estu namung saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.